Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayla Aurelie Feviliana. Saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai aspek manajemen. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian manajemen. Kata manajemen sendiri berasal dari bahasa kuno yaitu manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen sendiri belum memiliki definisi yang mapan dan dapat diterima secara universal. Misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Adapun tujuan dari aspek manajemen yakni mengetahui jika kegiatan beserta implementasi bisnis bisa direncanakan dan dilaksanakan. Dengan begitu, rencana bisnis pun bisa dikatakan sebagai layak atau tidak layak. Sementara itu, menurut Ricky W. Griffin, mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efisien dan efektif. Efektif itu berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien itu berarti bahwa tugas yang dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal dalam berbagai bidang seperti industri, pendidikan, kesehatan, bisnis, finansial, dan sebagainya. Pokok-pokok dari aspek manajemen ada 5. Yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pelaksanaan atau actuating, yang keempat pengendalian atau controlling, dan yang terakhir evaluasi atau evaluating. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Dalam seluruh aktivitas manajemen studi kelayakan bisnis, perlu adanya planning terlebih dahulu. Fungsi dari perencanaan itu sendiri adalah untuk menjalankan pokok-pokok selanjutnya seperti pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan sebagainya. Dalam membuat perencanaan juga diperlukan beberapa hal seperti petunjuk atau pengarahan, memberi gambaran situasi atau kondisi, petunjuk secara garis besar, dan dilaksanakan oleh tenaga ahli dalam perusahaan. Kalau hendak masuk ke tahap proses perencanaan, disarankan mengerti bagaimana bentuk dari perencanaan itu sendiri, di mana perencanaan memiliki beberapa bentuk seperti tujuan, kebijakan, strategi, prosedur, aturan, dan program. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses dalam menciptakan hubungan antara macam-macam personalia, fungsi, serta faktor-faktor fisik tersebut. Dengan begitu, keseluruhan pekerjaan yang dilakukan pun akan bisa memberikan manfaat dan terarah ke tujuan. Pengorganisasi yang memudahkan seorang manajer untuk mengatur pengawasan. Karena dalam tahap pengorganisasian, tiap manajemen akan dibagi beberapa unit organisasi yang lebih kecil sesuai bidang pokok. Pengorganisasian dapat dibuat dengan menentukan tugas apa yang akan dilakukan tiap organisasi, menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas tugas tersebut, serta bagaimana cara pengambilan keputusan pada tahap akhir pengerjaan organisasi tersebut. Bentuk hubungan dalam organisasi antara lain hubungan informal. Hubungan informal ini kayak lebih menyangkut hubungan manusiawi. Contohnya dari hubungan informal adalah hubungan di luar pekerjaan. Hubungan lainnya yang bersifatnya tidak resmi. Contohnya seperti hubungan persahabatan, kekerabatan, kenalan, seperti itu. Yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating. Fungsi dari pelaksanaan dalam aspek manajemen adalah membuat seseorang melakukan pekerjaan dengan lebih baik, mempengaruhi seseorang agar mau bertindak, mendapatkan kesetiaan dari pimpinan, tugas, dan organisasi, serta menanamkan rasa tanggung jawab. Dan yang keempat, mempertahankan kegiatan pelaksanaan. Yang keempat ada pengendalian atau controlling. Proses pengendalian dalam aspek manajemen adalah untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan standar perencanaan, serta melakukan tindakan koreksi untuk menjamin bahwa sumber daya telah dilakukan secara efektif. Fungsi pokok dari tahap pengendalian adalah ada 4 nih ya. Mencegah terjadinya kesalahan dengan melakukan proses pengawasan pengendalian, memperbaiki apabila telah terjadi kesalahan, mengatur proses dinamika organisasi, dan menambah rasa tanggung jawab dalam setiap tim.
Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengendalian atau controlling, seperti direncanakan sebaik mungkin sebelum menuju tahap pengendalian. Yang kedua, melaporkan dengan segera apabila ada terjadi kesalahan atau penyimpangan. Yang ketiga, menjamin tindakan pengoreksian dalam tiap pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi. Dan yang keempat, pengendalian bersifat efektif, fleksibel, dan dinamis. Yang terakhir, kelima, ada evaluasi atau evaluation. Pada tahap evaluasi, seorang manajer harus menemukan masalah apa saja yang terjadi untuk nantinya diperbaiki atau bahkan dievaluasi. Tujuan dari mengevaluasi adalah untuk memecahkan masalah sebelum menjadi lebih besar. Proses ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa manajemen perencanaan bisnis dilakukan dengan benar dan sesuai dengan tujuan. Fungsi pokok dari evaluasi adalah penyimpangan dan kesalahan dapat dicegah dengan mudah, mempertegas pengawasan, penyimpangan yang terjadi dapat segera diperbaiki, dan menambah rasa tanggung jawab tiap tim. Di mana keberhasilan dari sebuah proyek atau kegiatan bisnis yang sudah dinyatakan visible supaya dapat dikembangkan, itu benar-benar dipengaruhi peranan manajemen untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau untuk membuat manajemen yang efektif dan efisien, ada 5 cara, yaitu kita harus memperbaiki teamwork, menempatkan orang kompeten pada tempatnya. Kita juga harus membangun persaingan yang kompetitif dan sehat. Lalu kita harus memberi target dan tantangan, dan yang terakhir kita juga harus memberi reward. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya. Terima kasih.